ومن أراد الآخرة ومن أراد الآخرة ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Anak-anakku sekalian, salam jumpa kembali dengan Pak Malik pada pelajaran Al-Qur'an Hadis ya. Sebelum Pak Malik memulai ya, mari kita sama-sama membacakan suratul Fatihah ya. Kemudian dan doa belajar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni 'ilman nafi'a warzuqni fahman. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang cantik, yang ganteng, yang saleh dan salihah, sebelum Pak Malik ke materi selanjutnya, seperti biasa Pak Malik akan memberikan satu tugas ya kepada kalian, tugas untuk Pak Malik ambil nilai harian ya. Nanti Pak Malik mau mengambil nilai harian seperti biasa mengerjakan tugas. Tugasnya adalah di Al-Qur'an Hadis di buku halaman 17 ya sampai dengan halaman 20 ya, B, C sampai B dan C halaman 20 ya. Kalian kerjakan seperti biasa di kertas lembar. Di kertas lembar itu kamu isinya saja ya, jawabannya saja kamu kerjakan. Nah, kamu kirim deh ke sekolah ya lembaran tersebut ya, kamu kirim ke sekolah. Kalau tidak ya mungkin kamu bisa kerjakan di kamu foto di kirim di Google Classroom ya, di tugas. Silahkan kerjakan itu ya. Nanti untuk materinya kita lanjutkan adalah halaman ya, halaman 26. Bukan kerjakan, maksudnya kita akan memberikan materi halaman 26. Ya. Membaca Al-Qur'an sesuai ilmu tajwid. Ya, apa itu ilmu tajwid ya? Baik anak-anak sekalian, siap belajar? Siap. Rahmanir-Rahim. Baik anak-anakku sekalian, mari kita mulai pelajaran atau materi Al-Qur'an Hadis, subtema mengenai cara mempelajari membaca Al-Qur'an sesuai ilmu tajwid. Kalian mohon maaf, kalian mungkin sudah tahu apa itu definisi ilmu tajwid ya. Ilmu tajwid adalah secara bahasa kata tajwid berarti tahsin
tahsin itu memperbaiki, ya. Memperbaiki menurut istilah adalah mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya, ya, dari tempat keluarnya, serta memberi hak-haknya seperti jelas, kuat, lemah, dan sifat-sifat hurufnya. Misalnya, tebal tipisnya huruf, ya, al-jahr atau isti'la, istifal, dan lain-lainnya. Hak huruf yaitu sifat asli yang senantiasa ada pada setiap huruf, atau seperti sifat al-jahr, jelas, isti'la, tinggi, ya, dan istifal. Hak huruf meliputi sifat-sifat huruf dan tempat-tempat keluarnya huruf, ya. Mastabaqoh, ya. Mohon maaf. Mustahaqoh, ya. Mustahak huruf yaitu sifat yang sewaktu-waktu timbul oleh sebab tertentu, misalnya izhar, ikhfa, ya, iqlab, idgham, qalqalah, gunnah, tafkhim, tarqiq, ya, mad, waqaf, dan lain-lainnya. Itu namanya tadi mustahak huruf, hak-haknya huruf maksudnya, ya. Mohon maaf tadi ya Bapak keliru. Terus Ali bin Abi Thalib, ya, mengatakan bahwa tajwid adalah mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya dan memberikan hak setiap huruf, yaitu sifat yang melekat pada huruf tersebut seperti qalqalah, hams, dan lainnya. Dan mustahak huruf yaitu sifat-sifat huruf yang terjadi karena sebab-sebab tertentu seperti izhar, idgham, dan lainnya, ya. Pengertian lain dari ilmu tajwid ialah menyampaikan dengan sebaik-baiknya dan sempurna dari tiap-tiap bacaan Al-Quran, sehingga kita simpulkan tentang pengertian ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara membaca bacaan Al-Quran dengan aturan-aturan tertentu, ya. Jika kalian sudah paham, ya, Pak Malik juga paham. Nah, sekarang yang kedua, ya, tujuannya apa itu ilmu tajwid? Tujuannya, ya, kalian telah memahami pengertian ilmu tajwid, kemudian apa tujuan dari mempelajari ilmu tajwid itu apa, ya? Tujuan mempelajari ilmu tajwid adalah agar dapat membaca ayat-ayat Al-Quran secara betul, secara fasih, sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah SAW, serta dapat memelihara lisannya dari kesalahan ketika membaca Al-Quran. Juga agar dapat memelihara bacaan Al-Quran dari kesalahan dan perubahan, ya, serta memelihara lisan, ya, dari kesalahan membaca. Itu tujuan untuk mempelajari ilmu tajwid. Anak-anak sekalian, mari kita lanjutkan anak-anak sekalian. Ya, tadi kita sudah mempelajari pengertian ilmu tajwid. Ya, selanjutnya adalah tujuan mempelajari ilmu tajwid. Ya, tadi Bapak sudah jelaskan tujuan mempelajari ilmu tajwid, kita ulang lagi ya, adalah agar dapat membaca ayat-ayat Al-Quran secara betul atau fasih, ya, sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah SAW, ya, sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah, serta dapat memelihara lisannya dari kesalahan-kesalahan ketika membaca Al-Quran. Juga agar dapat memelihara bacaan Al-Quran dari kesalahan dan perubahan,
ya, serta memelihara lisan, ya, mulut kita dari kesalahan membaca. Anakku, ya. Kemudian kesalahan-kesalahan membaca Al-Quran yaitu sebagai berikut. Ya, kesalahan-kesalahannya. A. Ya, pertama, kesalahan makhraj huruf. Ya, makhraj huruf biasanya terjadi pada pengucapan huruf-huruf yang serupa, ya. Serupa, mirip, ya, seperti alif dan ain. A, alif a, ain a, ya, seperti ha dan ha dan ha. Tuh, ya. Itu makhraj, keluarnya huruf, bunyi huruf. Kha dan gha. Ya, kha dan gha. Kemudian ta dan to. Ta, to, ya. Tato, ma'innul qulub. Kemudian B yang kedua, salah membaca mad. Ya, salah membaca mad. Apa itu mad? Panjang pendeknya bacaan Al-Qur'an. Seperti bacaan pendek dibaca panjang, atau yang sebaliknya, panjang dibaca pendek, ya. Misalnya ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, enggak boleh, ya, itu salah. Itu contoh salah, ya. Kemudian yang C, salah membaca harokat. Apa itu harokat? Yang di atas tuh, fathah, kasroh, dhamma, sukun, ya, fathatain. Salah membaca harokat, seperti harokat di akhir kata sebagai yang menunjukkan jabatan katanya, ya. Kemudian kita lanjutkan uraian mengenai mempelajari ilmu tajwid, ya. Hukum mempelajari ilmu tajwid, apa hukumnya? Nah, kita bisa tahu nanti nih hukumnya apa. Boleh, kalian bisa lihat di halaman 27. Nah, itu nomor 3, hukum mempelajari ilmu tajwid. Ya. Mempelajari ilmu tajwid hukumnya itu fardu kifayah. Mempelajarinya, ya, mempelajari, kamu menguasai ilmu tajwid itu fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Artinya belajar ilmu tajwid secara mendalam dapat diwakili oleh beberapa orang, ya. Sedangkan menerapkannya dalam membaca Al-Quran, kita nih menerapkannya ketika kita membaca Al-Quran itu adalah fardu ain. Apa itu fardu ain? Itu wajib bagi setiap orang yang membaca Al-Quran, qori dari umat Islam. Ya. Itu artinya kita juga, anak-anakku sekalian, orang tua dan semuanya, kalau membaca Al-Quran, dalam membacanya itu fardu ain, wajib ilmu tajwidnya harus tahu. Ya. Apa dalilnya? Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Muzammil ayat 4 yang berbunyi, warattilil qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Imam At-Tabari menjelaskan maksud firman Allah Azza wa Jalla tersebut adalah, jika engkau membaca Al-Quran dan bacalah dengan tarassul, artinya pelan dan hati-hati. Ya, anakku sekalian, nanti kita lanjutkan.
Alhamdulillah. Mari kita lanjutkan anak-anak sekalian. Ya, tadi kita sudah mempelajari pengertian ilmu tajwid. Ya, selanjutnya adalah tujuan mempelajari ilmu tajwid. Ya, tadi Bapak sudah jelaskan tujuan mempelajari ilmu tajwid, kita ulang lagi ya, adalah agar dapat membaca ayat-ayat Al-Quran secara betul atau fasih, ya, sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah SAW, ya, sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah, serta dapat memelihara lisannya dari kesalahan-kesalahan ketika membaca Al-Quran. Juga agar dapat memelihara bacaan Al-Quran dari kesalahan dan perubahan, ya, serta memelihara lisan, ya, mulut kita dari kesalahan membaca. Anakku, ya. Kemudian kesalahan-kesalahan membaca Al-Quran yaitu sebagai berikut. Ya, kesalahan-kesalahannya. A. Ya, pertama, kesalahan makhraj huruf. Ya, makhraj huruf biasanya terjadi pada pengucapan huruf-huruf yang serupa, ya. Serupa, mirip, ya, seperti alif dan ain. A, alif a, ain a, ya, seperti ha dan ha dan ha, tuh, ya, itu makhraj, keluarnya huruf, bunyi huruf. Kha dan gha, ya, kha dan gha. Kemudian ta dan to, ya, tato, ma'innul qulub. Kemudian B yang kedua, salah membaca mad, ya, salah membaca mad. Apa itu mad? Panjang pendeknya bacaan Al-Quran. Seperti bacaan pendek dibaca panjang, atau yang sebaliknya, panjang dibaca pendek, ya. Misalnya ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Nah, enggak boleh, ya, itu salah. Itu contoh salah, ya. Kemudian yang C, salah membaca harokat. Apa itu harokat? Yang di atas tuh, fathah, kasroh, dhamma, sukun, ya, fathatain. Salah membaca harokat, seperti harokat di akhir kata sebagai yang menunjukkan jabatan katanya, ya. Kemudian kita lanjutkan uraian mengenai mempelajari ilmu tajwid, ya. Hukum mempelajari ilmu tajwid, apa hukumnya? Nah, kita bisa tahu nanti nih hukumnya apa. Boleh, kalian bisa lihat di halaman 27. Nah, itu nomor 3, hukum mempelajari ilmu tajwid, ya. Mempelajari ilmu tajwid hukumnya itu fardu kifayah. Mempelajarinya, ya, mempelajari, kamu menguasai ilmu tajwid itu fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Artinya belajar ilmu tajwid secara mendalam dapat diwakili oleh beberapa orang, ya. Sedangkan menerapkannya dalam membaca Al-Quran, kita nih menerapkannya ketika kita membaca Al-Quran itu adalah fardu ain. Apa itu fardu ain? Itu wajib bagi setiap orang yang membaca Al-Quran, qori dari umat Islam, ya. Itu artinya kita juga, anak-anakku sekalian, orang tua dan semuanya, kalau membaca Al-Quran, dalam membacanya itu fardu ain, wajib ilmu tajwidnya harus
tahu. Ya. Apa dalilnya? Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Muzammil ayat 4 yang berbunyi warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Imam At-Tabari menjelaskan maksud firman Allah Azza wa Jalla tersebut adalah jika engkau membaca Al-Quran dan bacalah dengan tarassul, artinya pelan dan hati-hati. Ya, anakku sekalian, nanti kita lanjutkan. إنسان mulia utama Muhammad ya Rasulullah.